Abang semua, selamat sore ya. Apa kabarnya? Abang harap tetap sehat, tetap semangat ya. Abang pun di sini sangat semangat bertemu dengan adik-adik di sore hari ini. Oke adik-adik, seperti biasa sore ini ketemu lagi dengan Bang Joseph, tentunya dengan materi pelajaran ekonomi ya. Oke adik-adik, sebelum abang bicara panjang lebar tentang materi sore ini, abang mau bertanya dulu, sekedar mengingat-ingat kembali ya memori adik-adik tentang materi yang pernah abang sampaikan. Kira-kira di antara adik-adik ada nggak yang ingat materi abang beberapa minggu yang lalu? Ada nggak yang ingat? Ada nggak? Kalau ada, ya, iya, abang yakin pasti ingat ya. Tentu yang menebak, yang menyebut materi tentang neraca pembayaran benar ya. Jadi materi abang beberapa minggu yang lalu adalah neraca pembayaran. Baik adik-adik, sore ini ya kita akan belajar tentang salah satu materi yang sangat penting untuk jurusan IPS yang kelas 11 tentunya ya. Materi apa itu? Ya, kita belajar hari ini materi tentang devisa ya dan kurs ya. Materi devisa dan kurs. Materi yang kita bahas dari sore hari ini ya, ini sangat sering ya keluar di dalam soal-soal ujian nasional, juga di dalam soal-soal olimpiade ya, khususnya yang kelas IPS tentunya ya. Jadi hari ini, sore ini kita akan diskusikan tentang materi ini ya, supaya adik-adik semua semakin paham ya, semakin mengerti tentang materi devisa dan kurs. Bila mana nanti adik-adik ada yang kurang paham, boleh ya di grup WhatsApp kita, boleh kita berdiskusi tentang materi ini. Baik adik-adik, sore ini kita membahas tentang, yang pertama adalah kita membahas pengertian devisa ya, tentu pengertian devisa. Yang kedua, kita membahas tentang sumber-sumber devisa dari mana saja. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi devisa itu sendiri. Dan yang keempat, kita membahas tentang kurs. Dalam hal ini kita membahas tentang perhitungannya ya adik-adik ya, perhitungannya. Oke adik-adik ya, kita langsung aja ya membahas yang pertama tadi, pengertian dari devisa. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui, semua negara di dunia ini tidak ada yang tidak ya mengejar yang namanya devisa adik-adik. Devisa sangat penting bagi suatu negara ya, sehingga tiap-tiap negara di dunia ini membuat devisa sebagai cadangannya. Artinya tiap-tiap negara punya cadangan devisa adik-adik. Semua negara berlomba-lomba memperoleh devisa, karena semakin banyak devisa suatu negara, maka negara tersebut dapat dikatakan negara yang maju adik-adik. Nah, sekarang apa itu devisa? Jadi kita bahas dulu pengertian dari devisa. Banyak pengertian tentang apa itu devisa ya. Jadi kita definisikan sore ini, devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan sebagai pembayaran internasional dan diakui oleh masyarakat internasional ya. Itu pengertian devisa. Jadi sejumlah valuta asing ya yang digunakan untuk pembayaran internasional dan juga harus diakui oleh masyarakat internasional. Adik-adik, dapat kita simpulkan dari pengertian devisa ini ada dua poin yang sangat penting ya dari pengertian devisa itu tadi. Yang pertama, bahwa devisa adalah sejumlah valuta asing ya, berarti
Apa yang dimaksud dengan valuta asing? Valuta asing adalah semua mata uang asing. Jadi adik-adik, semua mata uang asing itu disebut valuta asing. Contohnya adalah jika bagi negara Indonesia, maka mata uang negara lain itu termasuk valuta asing. Misalnya Malaysia ringgit, Inggris pound sterling, Amerika Serikat dengan dolar Amerikanya, itu semua bagi negara Indonesia adalah valuta asing. Tetapi adik-adik, perlu kita ingat lagi poin yang kedua tadi, yaitu bahwa harus diakui oleh masyarakat internasional. Ya, jadi adik-adik, di dalam perdagangan internasional misalnya, bahwa ada mata uang asing yang tidak diakui, ya, yang tidak dapat diterima oleh negara lain sebagai alat pembayaran. Jadi intinya tidak semua juga, ya, mata uang asing itu diakui sebagai alat pembayaran. Contohnya tadi di dalam perdagangan internasional adik-adik, ya. Itu perlu kita garis bawahi. Baik adik-adik, ya. Berikutnya adalah, ya, kita mau tahu, ya, dari mana sumber-sumber devisa itu. Karena di awal tadi abang katakan bahwa devisa itu sangat penting bagi suatu negara. Kita lihat dulu dari mana sumber-sumber devisa. Perhatikan adik-adik. Sumber, ya, sumber devisa. Perhatikan, ya. Yang pertama, devisa bisa bersumber dari, ya, dari perdagangan ekspor, ya, ekspor. Salah satu adik-adik sumber devisa yang dapat diterima oleh suatu negara adalah dari perdagangan ekspor. Kita tahu ekspor adalah mengirimkan sejumlah barang ke luar negeri. Dengan banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri, maka bagi negara tersebut memperoleh devisa yang banyak pula. Ya, itu sumber yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, ya, yang kedua dari perdagangan jasa, ya, dari perdagangan jasa. Tidak semua adik-adik negara itu kaya akan sumber daya alam, sehingga negara tersebut tidak mampu menjual yang namanya sumber daya alam untuk dijual ke luar negeri atau ke negara lain. Maka negara tersebut dapat menjual jasanya, ya. Jadi dengan menjual jasa ke negara lain, negara yang menjual jasa tersebut dapat memperoleh devisa. Misalnya negara Singapura. Singapura tidak kaya akan sumber daya alam, tetapi Singapura memiliki strategi yang lain untuk memperoleh devisa. Salah satu strateginya adalah perdagangan jasa. Oke, ya. Berikutnya yang ketiga, ya, yang ketiga dari pinjaman luar negeri. Oke, ya adik-adik, ya. Jadi pinjaman luar negeri juga salah satu cara untuk memperoleh devisa tentunya. Ya, kita tahu Indonesia baru-baru ini melakukan pinjaman ke Badan Keuangan Internasional, ya, untuk menangani masalah COVID. Ya, jadi kasus COVID ini banyak sekali dana keluar dari kas Indonesia, sehingga untuk menutupi hal tersebut pemerintah Indonesia melakukan pinjaman ke luar negeri. Tentu kita juga memperoleh devisa, ya. Berikutnya yang keempat, ya, yang keempat, bantuan negara lain. Ya, bantuan negara lain. Ya, misalkan dalam situasi suatu negara itu, ya, terjadi bencana misalkan, ya, jadi negara-negara lain, negara-negara luar negeri ikut membantu,
Ya, ini pernah terjadi di Indonesia waktu Indonesia dilanda bencana, katakanlah bencana tsunami di Aceh. Banyak sekali bantuan masuk dari luar negeri ya, berupa uang. Sehingga ya uang yang masuk ke negara kita itu merupakan devisa bagi Indonesia. Tapi tentu ya negara kita tidak mengharapkan ya ibaratnya devisa itu masuk hanya karena bantuan atau devisa itu masuk hanya karena pinjaman. Tetapi pinjaman dan bantuan luar negeri termasuk sumber devisa ya. Berikutnya sektor pariwisata. Ya, sektor pariwisata. Ya. Maka banyaknya turis-turis yang datang ke suatu negara itu mendongkrak naiknya devisa suatu negara. Makanya negara berlomba-lomba bagaimana cara memancing wisatawan baik dalam negeri ataupun luar negeri khususnya itu datang ke negara tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh devisa ya. Berikutnya yang keenam adalah tenaga kerja di luar negeri. Iya, yang keenam ini termasuk juga sumber devisa adik-adik. Tenaga kerja di luar negeri. Indonesia banyak sekali tenaga kerjanya yang bekerja di luar negeri atau TKI. Ya, tentu dengan banyaknya TKI yang kerja ke luar negeri itu memberikan manfaat bagi negara kita. Ya, yaitu bertambahnya devisa negara kita. Bagaimana caranya? Misalkan adik-adik, tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, mereka terima gaji, mereka terima penghasilan mereka bekerja di sana. Ya, tentu dengan mata uang negara di luar ya. Misalkan kalau kerja ke Malaysia, maka mereka terima dalam bentuk ringgit. Kalau kerja misalkan mereka ke Amerika Serikat, terima dalam bentuk dolar Amerika. Nah, di saat mereka mentransfer uang ke Indonesia, katakanlah mengirim kepada orang tuanya, mengirim kepada sanak familinya, ya mereka mengirimnya dalam bentuk mata uang negara tersebut, sehingga Indonesia memperoleh devisa ya dari pengiriman uang tersebut ya. Jadi adik-adik, ya, tenaga kerja kita yang di luar negeri itu termasuk salah satu pahlawan devisa ya. Baik adik-adik, ya ada 6 sumber devisa yang kita bahas sore hari ini. Abang review kembali. Yang pertama perdagangan ekspor, yang kedua perdagangan jasa, yang ketiga pinjaman luar negeri, yang keempat bantuan negara lain, yang kelima sektor pariwisata, dan yang keenam tenaga kerja di luar negeri ya. Bagaimana adik-adik? Tentu mudah ya untuk mengingat sumber-sumber devisa yang abang buatkan di papan tulis ini. Oke, baik adik-adik, setelah kita belajar pengertian devisa, kita belajar sumber-sumber devisa, sekarang kita mau tahu dulu ya apa kira-kira fungsi dari devisa. Adik-adik perhatikan di sini. Ya, kita mau belajar sekarang fungsi dari devisa. Ya, kita lihat ya fungsi dari devisa. Yang pertama adik-adik, fungsinya adalah pasti ya. Yang pertama fungsinya tentu sebagai alat pembayaran, internasional. Ya, maksudnya atau contohnya adalah misalkan Indonesia itu lagi membayar pinjaman ke luar negeri, maka uang yang diserahkan ke luar negeri tentu dalam bentuk devisa. Ingat ya adik, abang sebut di awal tadi, tiap-tiap negara harus membuat cadangan devisa. Nah, cadangan devisa inilah yang akan ditarik oleh suatu negara untuk diberikan ke negara lain dalam hal katakanlah pembayaran utang ya, itu termasuk fungsi dari devisa.
Adik, yang kedua bisa kita buat di sini untuk pembayaran, ya, untuk pembayaran utang luar negeri, ya. Boleh kita buat yang kedua dia, ya, untuk pembayaran utang luar negeri. Yang ketiga, ya, untuk memberikan, ya, memberikan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri. Dan yang keempat adik-adik, fungsi dari devisa bisa kita buat sini adalah untuk cadangan bagi suatu negara. Baik adik-adik, ya, kita review kembali fungsi devisa tadi ada 4. 1 sebagai alat pembayaran internasional, 2 untuk pembayaran utang luar negeri, 3 untuk memberikan bantuan luar negeri, 4 untuk cadangan bagi suatu negara. Baik adik-adik, ya, itu adalah termasuk fungsi devisa. Nah, berikutnya adik-adik, kita mau tahu juga jenis-jenis devisa itu apa saja sebenarnya. Adik-adik, devisa itu bisa kita bagi menjadi 2. Ya, bisa kita bagi menjadi 2 adik-adik. Yang pertama, ya, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, devisa itu ada 2 adik-adik. Ingat ya, yang pertama namanya ada devisa kredit. Ya, ada devisa kredit. Apa itu devisa kredit? Devisa kredit adalah devisa yang diperoleh lewat pinjaman luar negeri. Yang kedua, ya, devisa umum. Apa itu devisa umum? Devisa umum adalah devisa yang diterima oleh suatu negara selain dari pinjaman luar negeri, ya, itu termasuk devisa umum. Misalnya devisa yang diterima lewat sektor pariwisata, devisa yang diterima lewat perdagangan internasional, itu termasuk devisa umum. Itu dari berdasarkan sumbernya. Yang kedua, ya, devisa dapat juga dibagi, yang kedua adalah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, devisa juga dibagi menjadi 2 adik-adik. Apa itu? Yang pertama, kita bisa sebut devisa kartal. Ya, apa itu devisa kartal? Devisa yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Ya, abang ulang ya, devisa kartal. Ya, devisa yang berbentuk uang kertas dan uang logam. Berikut lagi adik, devisa giral. Ya, apa itu devisa giral? Devisa yang berupa, ya, yang berupa surat-surat berharga, itu devisa giral. Jadi adik-adik mudah ya untuk mengingat 2 jenis devisa ini. Nah adik-adik, ya, tadi di awal abang jelaskan bahwa devisa itu adalah sejumlah valuta asing. Abang sampaikan tadi, valuta asing adalah semua mata uang asing. Jadi adik-adik, tiap-tiap negara itu memiliki mata uangnya tersendiri. Misalkan Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Dan bagaimana kira-kira rupiah itu kalau diperhadapkan dengan mata uang negara lain? Misalkan dengan dolar Amerika Serikat. Ya, kira-kira bagaimana perbandingan antara mata uang Indonesia dengan mata uang Amerika Serikat atau rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Nah, perbandingan ini adik-adik disebut dengan kurs. Ya, abang ulang ya. Perbandingan mata uang ini disebut dengan kurs. Kalau begitu, apa itu kurs? Maka kurs adalah perbandingan mata uang suatu negara dengan negara lain. Ya, itu disebut dengan kurs. Nah, kurs adik-adik dibagi menjadi 3. Ya, kurs dibagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama ada kurs jual. Ingat ya, kurs jual. Yang kedua ada kurs beli. Dan yang ketiga adalah ada kurs tengah.
ya, ada kurs tengah. Apa beda dari ketiga jenis kurs ini? Jika kurs jual, ya, jika kurs jual artinya adalah sejumlah uang yang diberikan oleh bank. Abang ulang ya. Sejumlah uang yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat karena memberikan mata uang asing kepada suatu masyarakat. Jadi kurs jual ini sejumlah uang yang diberikan oleh bank kepada masyarakat, ya, karena bank menjual mata uang asing. Itu namanya kurs jual. Misalkan adik, ya, misalkan gini. Misalkan abang ingin pergi jalan-jalan ke Malaysia. Tentu abang butuh yang namanya ringgit. Maka abang menukarkan uang yang abang pegang dalam bentuk rupiah untuk ditukar ke ringgit. Maka saya harus datang ke bank untuk membeli ringgit. Maka bank posisinya sebagai penjual. Maka yang dipakai kurs jual, ya. Bank menjual mata uang asingnya kepada abang. Dalam artian bank memberikan ringgit yang abang perlukan. Itu kurs jual. Sekarang apa arti kurs beli? Kurs beli adalah sejumlah uang yang diberikan oleh bank karena masyarakat menyerahkan mata uang asingnya. Sejumlah uang yang diberikan oleh bank karena masyarakat menyerahkan mata uang asingnya. Itu maksudnya adalah kurs beli. Contohnya gimana, Dik? Ya, contohnya misalnya seperti ini. Abang tadi ingin pergi ke Malaysia. Setelah abang di Malaysia berlibur selama 1 pekan, abang kembali ke Indonesia. Nah, abang ternyata punya sisa mata uang ringgit. Ya, mata uang ringgit. Maka abang ingin menukarkan ini kembali ke dalam bentuk rupiah. Maka abang akan mendatangi bank. Abang akan serahkan ringgit abang kepada bank dan bank akan membeli, ya, mata uang ringgit yang abang punya. Maka yang dipakai sini adalah kurs beli. Maka adik-adik, abang sampaikan di awal tadi bahwa materi ini sering sekali keluar dalam soal-soal yang adik-adik hadapi. Ya, adik-adik diperhadapkan kepada pilihan apakah soal itu memakai kurs jual atau kurs beli. Maka adik-adik harus paham kapan digunakan kurs beli dan kapan digunakan kurs jual. Nah, yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs tengah adalah yaitu penjumlahan dari kurs jual dan kurs beli dibagi 2. Itu namanya kurs tengah. Baik adik-adik, ya, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik seputar tentang devisa dan seputar tentang kurs jual, kurs beli dan kurs tengah, ya. Boleh adik-adik tanyakan sama abang ya lewat grup WhatsApp kita, ya. Boleh abang tunggu adik-adik, ya. Kalau nggak ngerti silahkan tanya. Supaya lebih paham, ya, adik-adik tentang kapan bank menggunakan kurs jual, kapan bank menggunakan kurs beli, ya, kita perhatikan contoh, ya, yang berikut ini. Misalkan adik perhatikan, Kori adalah wartawan yang bekerja pada perusahaan surat kabar ternama di Indonesia. Ia ditugaskan untuk meliput berita COVID-19 di USA, ya, Amerika Serikat. Wah, ini Kori ini jalan-jalan ke luar negeri nih. Ia diberikan uang perjalanan dinas sebanyak 38 juta rupiah. Banyak ini, ya. Jika ia pergi ke bank untuk menukarkan uangnya yang 38 juta rupiah tadi, berapa dolarkah yang akan ia terima?
Ya, sekali lagi, berapa dolarkah yang ia akan terima jika pada saat itu yang kurs yang berlaku adalah, perhatikan ya, kurs yang berlaku adalah kurs beli 1 dolar Amerika itu Rp 9.200. Ya, 1 dolar Amerika ya itu ditukarkan dengan rupiah sebanyak 9.200. Kurs jual ya, kurs jual 1 dolar Amerika itu setara dengan 9.500 rupiah. Nah, pertanyaannya ya, yang digunakan kurs apa? Kurs jualkah atau kurs beli? Kalau digunakan kurs jual atau kurs beli, kira-kira bagaimana rumus untuk menghitung ini? Nah, perhatikan. Maka adik-adik, dari soal tersebut bahwa si Kori memegang uang sebanyak 38 juta rupiah dan ia ingin menukarkan uang ini dalam bentuk dolar. Di saat dia pergi ke bank, kurs yang berlaku adalah kurs yang menjawab yang berlaku kurs jual benar ya. Jadi bank menggunakan kurs jual. Ya, karena tadi si Kori memegang rupiah, ditukarkan ke bank, dia ingin memperoleh dolar, maka oleh bank menyerahkan dolar ke si Kori, sehingga bank menjual dolar kepada si Kori. Nah, sekarang setelah kita dapat yang kurs yang digunakan adalah kurs jual, bagaimana rumusnya adik-adik? Perhatikan rumus kurs jual. Jawab. Ya, kurs jual atau disingkat dengan KJ ya, rumusnya adalah sama dengan rupiah ya, sejumlah rupiah yang dipegang itu dibagi dengan rupiah dibagi dengan nilai dari kurs jual. Ya. Perhatikan ya, ini adalah rumus untuk menghitung kurs jual. Sekali lagi ya, kurs jual sama dengan rupiah, berapa banyak rupiah yang dipegang dibagi dengan berapa nilai kurs jual pada soal tersebut. Maka kita jawab ya, banyak dolar yang diterima Kori adalah, tadi adik-adik kita sepakat ya, kita menggunakan kurs jual ya, maka kurs jual sama dengan rupiah dibagi kurs jual. Rupiah berarti berapa rupiah tadi uang yang dipegang si Kori, yang Kori terima, yaitu sebanyak Rp ya 38 juta rupiah. 38 juta. Oke. Lalu dibagi dengan nilai kurs jual. Perhatikan. Tadi adik-adik, kurs jual 1 dolar Amerika itu setara dengan 9.500 rupiah. Maka kurs jualnya bernilai 9.500. Itu yang kita buat di sini. Ya, dibagi dengan Rp 9.500. Maka 38 juta dibagi dengan 9.500 ya, hasilnya adalah Kori menerima ya sebanyak
4.000 US dollar. Ya. Ya, Cory menerima 4.000 US dollar. 38 juta dibagi dengan 9.500. Oke. Adik-adik kira-kira bagaimana? Susah atau mudah? Mudah ya. Yang agak-agak mungkin membuat kita bingung adalah menentukan apakah itu kurs jual atau kurs beli. Oke, sekarang bagaimana kira-kira situasinya kalau digunakan kurs beli? Perhatikan adik, perhatikan ya. Kita buat soal yang kedua. Ya, kita buat soal yang kedua. Tadi soal pertama ini. Soal pertama. Kita buat soal kedua. Di bawahnya. Selama di Amerika, Cory menghabiskan uangnya sebanyak 3.000 US dollar. Dan ia berencana untuk pulang sesampainya di Indonesia. Cory masih memperoleh sisa uangnya. Pertanyaannya, berapa banyakkah sisa uang si Cory? Oke, ya, ini soal yang kedua adik-adik. Ya, ini soal kedua. Kira-kira bagaimana cara untuk menyelesaikan soal ini? Ya. Apakah yang dipakai kurs jual? Apakah yang dipakai kurs beli? Ya. Baik, sebelum Abang jawab, kira-kira ya adik-adik tolong diperhatikan soal ini. Mungkin adik-adik di rumah sudah ada yang mampu kira-kira menebak kurs jual atau kurs beli, ya. Baik. Ya, oke adik-adik ya. Bagaimana kira-kira cara menjawab soal ini? Ya, kita perhatikan soal kembali. Jadi selama di Amerika, Cory menghabiskan uang sebanyak 3.000 US dollar dan ia berencana untuk pulang. Yang berarti tugas si Cory sudah selesai meliput berita COVID-19 di Amerika. Dan ya dari soal ini berarti si Cory pulang ke Indonesia dengan keadaan selamat deh ya, dengan keadaan sehat. Sesampainya di Indonesia, Cory masih memperoleh sisa uang. Pertanyaannya, berapa banyak sisa uang si Cory? Tentu Cory akan menerima sisa uang dalam bentuk rupiah karena si Cory sudah kembali ke Indonesia. Mari kita perhatikan cara untuk menjawab soal yang kedua ini. Oke, berarti kita buat sini situasi yang pertama adalah ya, ketika Cory di Amerika Serikat, ya, dia masih di Amerika Serikat. Tadi adik-adik dalam soal itu si Cory menghabiskan uangnya 3.000 US dollar selama tugas di Amerika. Si Cory menghabiskan 3.000 US dollar. Tadi adik-adik si Cory berangkat ke Amerika, dia terima 4.000 US dollar. Maka sisa uang si Cory ya, sisa uang si Cory selama di Amerika ya, sisa uang Cory ya sama dengan
Kita kurangkan adik ya. 4.000 US dollar dikurang 3.000 US dollar sama dengan 1.000 US dollar. Ya, itu ketika Cory berada di Amerika. Ya, dan ia pulang ke Indonesia membawa uang yang 1.000 US dollar tadi, ya. Maka berapakah kira-kira sisa uang si Cory yang kalau ditukarkan ke mata uang rupiah? Karena tadi si Cory pulang ke Indonesia, ya. Baik, kira-kira adik-adik, misalkan kita buat sewaktu si Cory ya ingin menukarkan sisa uangnya yang 1.000 US dollar tadi, ya. Kurs yang berlaku saat itu kita buat sini adik. Kurs yang berlaku saat itu jika kurs beli kurs beli sama dengan 1 US dollar, ya, 1 US dollar itu sama dengan ya Rp 9.500. 1 US dollar sama dengan Rp 9.600. Ya. Misalkan kurs yang berlaku seperti itu adik-adik. Maka bagaimana cara mengerjakan soal ini? Tadi sisa uang si Cory 1.000 US dollar. Dia ingin menukarkan yang 1.000 US dollar ini. Kira-kira berapa sisa uangnya yang diterima si Cory dalam bentuk rupiah? Jika kurs yang berlaku adalah seperti di papan tulis. Maka adik-adik harus memilih kira-kira kurs yang dipakai kurs apa? Kurs jual atau kurs beli? Ayo. Siapa kira-kira yang bisa menebak, ya? Apakah yang dipakai kurs jual atau kurs beli? Yang menjawab yang berlaku adalah kurs beli berarti benar, ya. Yang digunakan adalah kurs beli. Kenapa yang digunakan kurs beli? Kan tadi si Cory punya sisa uang 1.000 US dollar. Dia mau pulang ke Indonesia, dia mau kembali ke Indonesia. Maka dia mau tukar 1.000 US dollar tadi dalam bentuk rupiah. Berapa banyak uang yang terima si Cory kalau ditukarkannya? Maka si Cory datang ke bank membawa dolarnya dan dia ingin tukar dengan bank untuk memperoleh rupiah. Maka posisi bank adalah membeli dolarnya si Cory. Maka yang berlaku adalah kurs beli, ya. Itu dasarnya yang digunakan adalah kurs beli. Sekarang kita lihat bagaimana rumus jika digunakan kurs beli. Perhatikan. Situasi kedua adalah ketika Cory ya menukarkan uangnya. Menukarkan sisa uangnya. Ini situasi yang kedua. Tadi sisa uang si Cory adalah 1.000 US dollar. Dan kita simpulkan tadi yang digunakan adalah kurs beli. Maka sisa uang Cory, sisa uang yang diterima Cory sama dengan yang digunakan tadi adalah kurs beli, ya. Maka kurs beli abang singkat KB, rumusnya adalah mata uang asing
dikali dengan kurs beli. Ya, mata uang asing dikali nilai kurs beli. Sekarang berapa dolar mata uang asing Sikori? Yaitu 1000 US dolar. Dikali berapa nilai kurs beli? Perhatikan adik. Perhatikan. Kurs beli tadi 1 dolar Amerika adalah 9.500. Maka kita kali dengan Rp 9.500. Sama dengan Rp 9.500.000. Jadi Kori menerima uang sebanyak Rp 9.500.000. Ya, adik-adik, begitulah cara mengerjakan soal jika soalnya seputar kurs jual atau kurs beli. Intinya adik-adik harus paham situasi itu apakah situasi kurs jual yang digunakan atau situasi kurs beli, ya. Baik adik-adik, abang sangat senang sekali kalau adik-adik bertanya kepada abang lewat grup WA kita. Ya, kalau memang nggak paham silahkan sharing-sharing dengan abang di grup WA kita. Ya, besar harapan abang materi hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti, supaya jika ada soal yang kalian hadapi mampu menyelesaikannya. Demikian adik-adik pertemuan kita sore hari ini, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, hindari adik-adik tempat-tempat keramaian, jika harus keluar gunakan masker supaya kita tetap sehat, ya. Demikian adik-adik pembelajaran sore hari ini dengan Bang Joseph. Terima kasih.